Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaudah Kamila, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah dibahas di minggu kemarin mengenai tentang pembagian hadis berdasarkan kualitasnya. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih menurut bahasa dari kata sahih yasihu yang berarti yang sehat, yang selamat. Para ulama biasa menyebut kata sahih itu sebagai lawan kata dari kata sakim. Dan juga hadis sahih ini hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung. Ada syarat-syarat hadis sahih. Menurut ta'rif muhaddisin ada 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, periwayatnya bersifat adil. Yang ketiga, periwayatnya bersifat dabit. Yang keempat, tidak janggal atau syadz. Yang terakhir, terhindar dari ilat atau cacat. Nah, pembagian hadis sahih ini menjadi 2 macam, yaitu hadis lidati dan hadis lighairi. Yang dimaksud hadis lidati itu hadis yang hadis dengan sendirinya. Sementara hadis lighairi yaitu hadis yang kesahihannya. Nah, yang kedua hadis hasan. Nah, hadis hasan itu hadis yang dinukilkan oleh orang adil yang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Dari hadis hasan tersebut dapat dipahami bahwa tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya, kurang kesempurnaan hafalannya, dan di samping hadis hasan tersebut hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya ialah hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan perawinya tidak kuat dan hafalannya. Kehujatan hadis dhaif itu dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu hukum harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara hadis sahih dengan hadis hasan dalam soal penempatan rutbah atau urutannya yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif ini menurut bahasa yaitu lemah sebagai lawan kata qawi yang kuat. Maksudnya yang sama. Menurutnya pendapat An-Nawawi, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Nah, dan hadis dhaif ini memiliki beberapa pembagian, yaitu dhaif dari sudut sandaran matanya. Yang kedua, dhaif dari sudut matanya. Yang ketiga dhaif dari salah satu sudutnya, baik sanad ataupun matan secara bergantian. Yang dimaksud bergantian itu kadang-kadang terjadi pada sanad dan kadang pada matanya. Yang termasuk hadis yaitu hadis maqlub, hadis mudrof, hadis musahaf, dan hadis dhaif dari sudut matanya dan sanadnya secara bersama-sama, yaitu termasuk dari sudut matan dan sanad secara bersama-sama ialah hadis maudhu, hadis munkar, dan dhaif dari segi persambungan sanadnya dan berhujjah dengan hadis dhaif. Nah, dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadis dhaif itu suatu sugesti amalan dapat kita pergunakan. Hal ini memotivasi bagi masyarakat untuk memperbanyak amalan-amalannya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.